Shalom, selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini kita mengingat bahwa hidup kita ini di dalam iman di dalam Kristus Yesus, kita harus berkemenangan saudaraku. Artinya kita harus berkemenangan atas dosa kita melalui salib Kristus, supaya kita bisa sampai kepada Elohim Yahweh Bapa kita suatu hari nanti. Di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jujur Roma 6 ayat 6 ini menjadi ayat perenungan saya. Boleh saya katakan begini, sedikit loh Tuhan orang yang sudah tidak diperhamba oleh dosa sebetulnya. Maka benar kata firman Tuhan, susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa? Karena memang kalau kita hari ini menjadi pengikut Kristus, yang kita ngomong, oh aku orang Kristen, berarti kan pengikut Kristus saudaraku. Tetapi kalau kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan menjadi seorang pengikut Kristus, maka kita akan, saya boleh katakan mustahil untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Karena Bapa sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa sampai kepadaku kalau kau tidak hidup mematikan, menyalibkan manusia lamamu. Maka firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya supaya kita suci di hadapan Bapa, tepat, tidak meleset, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi boleh saya guarantee saudaraku, berapa persen orang Kristen yang paham akan ini, bahwa dia harus mematikan manusia lamanya setiap saat. Ini tegas loh bahwa salib Kristus bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi juga menghancurkan dosa kita. Kalau kita mau menyalibkan atau merespon salib itu dengan benar dalam hidup kita. Kalau kita dulu ditawan dengan begitu banyak dosa, salib itu benar-benar bisa menghancurkan, tapi tergantung respon kita. Karena setiap manusia didrive dengan kehendak bebasnya, saudaraku. Di dalam kalimat ini dikatakan, di dalam firman ini dikatakan telah turut disalibkan. Artinya kalau dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan begini, disalibkan bersama-sama. Berarti manusia lama kita itu disalibkan bersama-sama dengan Kristus di salib itu. Artinya kita tidak lagi dikuasai oleh sifat lama yang suka memberontak terhadap Allah. Seharusnya begitu. Tapi faktanya kan tidak begitu saudaraku. Banyak orang Kristen yang masih memberontak kepada Allah dari hal-hal kecil. Ingat ya saudaraku, Kristus itu tunduk kepada Bapanya, menjaga perasaan Bapanya, taat sampai mati. Itu tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga dari kuasa dosa dan kuasa salib itu sebetulnya mengendalikan hidup kita. Tapi buktinya kita tidak sungguh-sungguh menghargai itu. Maka dosa menjadi raja dalam hidup kita sebetulnya. Dan saudaraku jujur ya, sebelum kita mengenal Kristus, dosa itu menguasai hidup kita. Tapi ironiknya kita sudah kenal Kristus, karena jalannya susah, akhirnya kita menjadi Kristen-Kristen yang tidak sejati, yang tidak sungguh-sungguh. Dosa masih berkuasa. Meskipun kita pulang pergi gereja, tapi dosa masih berkuasa dan menjadi penguasa dalam hidup kita. Dosa mengendalikan keinginan, pikiran, dan tindakan. Makanya berkali-kali saya katakan, baik di mimbar gereja maupun di renungan pagi, matikan manusia lamamu, matikan semua keinginanmu, matikan semua pikiran-pikiran duniamu, supaya benar-benar Kristus dan salib Kristus itu real hidup dalam hidupmu. Supaya Yesus benar-benar menjadi raja dalam hidupmu. Amin saudaraku.
Dia yang berkuasa dalam hidupmu. Maka kekristenan itu adalah beriman kepada Kristus. Artinya apa? Aku mau mengiring hidupku seperti Kristus putra tunggalmu Bapa. Karena aku tahu dialah satu-satunya yang layak di matamu. Maka aku berjuang beriman, artinya begini. Beriman itu mematikan semua pikiran-pikiranku, keinginanku, hal-hal respon hidupku yang tidak selaras dengan Kristus. Ku selaraskan dengan Dia, supaya aku bisa memenuhi syarat di hadapanmu. Maka Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oh iya, kalau kita beriman benar sama Yesus, kita benar-benar di bawah kasih karunia. Tapi banyak orang beriman hanya di mulut, tapi pikiran, tindakan, keinginannya masih dikuasai dosa. Coba saudaraku, itu Kristen hari ini kebanyak begitu. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa, tapi kekuatan baru untuk hidup di dalam kemenangan, saudaraku. Karena tanpa kasih karunia, manusia berusaha melawan dosa dengan kekuatan sendiri dan selalu gagal. Tetapi dengan kasih karunia itu memberikan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kepada engkau dan saya untuk berproses, bergulat dengan manusia lama kita, menampik, melawan, mematikan, menghancurkan dosa. Dan sampai pada satu titik kita tidak lagi berbuat dosa. Dan dalam setiap hari kita berani berkata, no, dosa tidak, jangan dalam hidupku, keluar dari hidupku. Begitu saudaraku. Tapi itu Kristen yang beneran, yang beriman pada Kristus beneran. Bukan hanya orang yang pulang pergi gereja dan tidak berubah puluhan tahun pula. Saudaraku, bayangkan ya, seorang yang dulunya mungkin budak di penjara dosa. Lalu Yesus datang membayar penuh harga kebebasannya dengan darah di salib. Tapi setelah bebas, si budak ngomong apa? Enggak Yesus, aku tetap aja di penjara ini. Karena aku udah terbiasa dengan ruangan penjara ini. Itu ilustrasi orang Kristen hari ini loh, saudaraku. Loh, kamu udah aku bayar, kamu keluar dari penjara ini. Ayo ikut aku, keluar menghirup udara segar. Enggak Yesus, aku di sini aja. Ini ruangan aku udah nyaman. Loh, pintu udah aku buka, udah aku bayar kok. Enggak, aku enggak mau, aku masih di sini. Pikirannya, keinginannya, hatinya, tindakannya masih dibelenggu oleh penjara itu. Begitu pula banyak orang percaya seperti ini, saudaraku. Sudah dibebaskan tapi masih berpikir seperti budak dosa. Maka saudaraku, kemenangan sejati seseorang itu dimulai ketika seseorang itu mempercayai bahwa dia punya identitas baru. Dia milik Tuhan. Amin, saudaraku. Galatia 2 ayat 20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, keren saudaraku. Itu yang seharusnya kita miliki. Apa ya? Jadi begini ya. Kemenangan itu dimulai dari cara kita berpikir, menghargai diri kita. Siapa aku? Jelas, oh aku milik Kristus. Identitasku milik Kristus. Identitasku baru, milik Tuhan. Manusia berkemenangan, bukan budak dosa. Baru kita bisa beranjak dan memproses hidup kita di dalam Kristus. Ingat ya, kita tiap hari, tiap pagi, tiap malam, tiap saat kita mau berkata, aku telah mati bagi dosa. Amin, saudaraku. Katakan di dalam mulutmu ketika dosa itu, godaan itu datang. Katakan bahwa aku sudah disalibkan bersama Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi atasku. Amin, saudaraku. Dan kita mulai bersyukur atas setiap kasih karunia yang Tuhan izinkan. Aku masih hidup hari ini. Thank you Lord. Pagi ini aku mau berjuang, satu hari ini aku mau hidup lebih baik.
Bangkit lagi, kalau kemarin gagal, bangkit hari ini lebih baik. Ya, bersyukur dengan kasih karunia yang masih Tuhan berikan atas kita. Bukan menyesali kejatuhan kita, kegagalan kita. Mulai hari dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau hidup lebih baik. Aku mau hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan merajut senyum-Mu. Aku mau berjuang hidup kudus hari ini. Kalau aku gagal, aku ada salah, aku ada sesuatu yang meleset yang tidak aku tahu, Tuhan koreksi hidupku. Dan ingat saudaraku, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Pagi hari doa, dengar renungan begini bagus. Tapi jangan lupa baca firman habis ini. Amin. Sehingga pikiran kita, mulut kita dibaca. Firman itu dibaca, diperkatakan. Sehingga telingamu mendengar, pikiranmu berpikir, bekerja, terus diperkatakan. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan aku. Terus katakan. Jangan takut dan gentar, Tuhan bersama dengan diriku. Terus dikatakan. Supaya apa? Itu adalah firman, itu adalah rema Tuhan. Makanan baru setiap pagi. Bagi manusia baru terus diubahkan melalui firman. Karena tanpa firman, manusia lama akan bangkit lagi dan menghabisi hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Maka tanyakan dalam diri kita, apakah aku masih hidup seperti orang yang diperbudak dosa enggak ya? Atau aku sudah hidup seperti orang yang sudah berkemenangan di dalam Kristus? Kalau aku masih seperti orang di dalam budak dosa, bertobat segera saudaraku. Dan tanyakan lagi, hajar dirimu, bagian mana hidupku yang masih belum aku serahkan sepenuhnya kepada salib Kristus itu. Tanyakan dan bidik saudaraku. Amin ya. Kita berjuang bersama ya saudaraku ya. Kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mau hidup berkemenangan atas dosa kita. Dengan salib itu, kita memandang salib itu, kita hidupkan salib itu. Maka kita akan berkemenangan dan menyenangkan hati Bapa kita Elohim Yahweh. Selamat pagi, selamat berjuang dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.